Di Indonesia, akhir-akhir ini beberapa tahun waktu itu, populasi sedan memang sedikit menurun. Antusiasme masyarakat terhadap mobil sedan dirasa kurang gitu loh. Akibat membludaknya populasi Xenia dan Avanza yang beredar di jalanan. Namun, ketika beberapa reviewer mobil mulai membuat video tentang ekstaksi Toyota Vios dengan harga yang relatif lebih murah, sekarang populasi sedan di Indonesia ini mulai merangkak naik, mulai ngetren lagi populasi sedan. Dan hari ini kita akan mereview sebuah Honda New City tahun 2006 generasi 2. Ketika kita berbicara terkait Honda City, kita tidak akan bisa melepas pembicaraan itu dari yang namanya Toyota Vios. Tapi kenapa saya lebih prefer ke Honda City? Karena kalau kita lihat mukanya itu lebih manis daripada daripada Toyota Vios. Karena apalagi di Honda City generasi 2 ini mukanya lebih manis daripada Toyota Vios. Dan entah kenapa di kepala saya itu Honda City ini lebih diprioritaskan untuk kebutuhan keluarga muda, remaja, atau anak-anak muda yang baru punya mobil pertama. Ada motor lagi daripada Toyota Vios yang kesannya itu lebih ke kayak angkutan yang diprioritaskan untuk contohnya taksi. Karena image yang ada di gambaran kepala saya, Vios itu identik dengan taksi, sedangkan City identik dengan mobilnya para pegawai bank, pegawai kantor, dan anak-anak muda yang mungkin baru memiliki mobil pertama mereka. Itulah kenapa saya lebih prefer Honda City, karena di samping kesannya yang lebih elegan, mukanya itu lebih manis daripada Vios. Nah, ada motor lagi, suaranya pasti masuk. Kita bisa mendekat ke sini. Di Honda City generasi kedua ini, mereka sudah melakukan facelift dengan mengganti grill dengan motif diamond ini dan sedikit aksen chrome yang tidak ada di generasi pertama. Di samping itu juga lampunya juga diganti, berbeda dengan generasi pertama, dan generasi pertama juga memakai velg yang berbeda. Kita masuk tidak di bagian depan dulu, kita akan masuk di bagian belakang. Karena Honda City ini di tahun 2006 masih sangat elegan ketika kita duduk di belakang dan disupiri seperti bos. Karena memang diprioritaskan untuk mobil keluarga, dan ini mobil Honda City tahun 2006 ini masih sangat cocok ketika kita duduk di belakang dan disupiri seperti bos. Karena di tahun 2006 belum ada mobil-mobil sejenis Alphard, Velfire, dan lain-lain. Makanya mobil mewah zaman dulu itu identik dengan sedan, Camry, Accord, dan Honda City ketika menargetkan pasar menengah, mereka masih memantaskan kursi belakang ini untuk dinikmati secara mewah. Dan untuk kenyamanannya ini masih sangat nyaman, meskipun pembagian kursinya ini ya 60-40. Maksudnya di sini 60 bisa buat berdua orang, dan di sini di sebelah kanan sangat nyaman diduduki sendirian karena 40% porsinya itu untuk satu orang, seperti itu. Dan kita bisa lihat headroomnya juga sangat lebar. Tinggi saya 170 cm, 7 cm lebih pendek daripada Fitra Eri. Tapi headroomnya masih menyisakan 5 jari lebih, ini masih mungkin ada 7 jarian, masih sangat jauh sekali. Nah, ini sangat luas headroomnya. Dan untuk kakinya juga, kita ini dengkul saya juga enggak sama sekali nempel di kursi depan. Ya, meskipun kaki kanan saya ketika syuting harus ganjel seperti ini karena di tahun 2006 pintu Honda City
ini belum dilengkapi dengan hidrolik, sehingga ketika kita lepas ini pintu akan menutup sendiri. Nah, makanya ketika syuting ini kakinya harus begini, kita ganjel. Nah, seperti itu. Dan mobil Honda City New Generation di generasi 2 ini belum dilengkapi armrest, sayang sekali. Tapi kalau untuk headrestnya ini headroom. Oh, headrest, oh iya. Lupa. Kok Anda tidak tahu ya? Headrest dan headroom ya? Nggak apa-apa. Kita tidak usah cut karena ini jujur. Headrestnya ini sangat nyaman, tidak terlalu dangak. Bahasa Indonesianya dangak itu apa ya? Dangak. Mengangah. Iya, itu. Iya, Mengangah ya. Dangak. Headrestnya tidak terlalu dangak. Ya, kalau kalian tahu bahasa Indonesianya dangak, tulis di kolom komentar. Headrestnya sangat nyaman, berbeda dengan Vios yang menurut saya lebih nyaman Honda City daripada Toyota Vios, mohon maaf. Untuk di masalah kenyamanan kursi penumpangnya. Kursi penumpang ini memang lebih nyaman Honda City sih menurut saya. Dan untuk aksesorisnya ini handle-nya, kameranya bisa ini. Untuk aksesoris untuk di penumpang, handle pembuka pintunya sudah di chrome. Ini juga sangat manis sekali. Power window. Kuncian empuk ini sudah bukan yang keras, bukan plastik keras. Dan ini masih zaman dulu banget yang model pentil. Udah, untuk ini tidak ada untuk cup holdernya di bangku penumpang. Hanya ada di depan sini cup holder. Kalau mau naruh cup itu ada di depan. Tapi kalau untuk di samping belum dilengkapi cup holder. Zaman dulu juga ada asbak kalau yang mau merokok. Tapi kalau orang Indonesia itu jarang menggunakan fasilitas ini. Mereka lebih suka buka jendela dan membuang puntungnya di jalanan. Tidak peduli mengenai mata pengendara motor yang ada di belakangnya, nggak peduli. Ini Indonesia, kita langsung buang aja di jendela. Asbak ini hanya diperuntukkan untuk orang Jepang. Karena orang Jepang itu sangat disiplin gitu ya. Pencinta kebersihan, mereka memakai fitur asbak ini. Kalau orang Indonesia kita tinggal buka jendelanya, kita buang. Urusan di belakang kelilipan kita nggak peduli. Itu orang Indonesia. Tapi jangan ditiru ya, kalau bisa kita manfaatkan fitur asbak ini. Jangan buang di sembarangan, kasihan motor yang ada di belakang. Oke, kita beralih ke depan. Masih ada preset ya. Nah, udah usah di-cut. Karena suaranya pasti masuk. Nah. Oke, kita beralih ke bangku pengemudi. Bangku pengemudi ini masih sangat nyaman sekali untuk mobil-mobil tahun 2006 dibandingkan dengan mobil-mobil sejenis di tahun itu. Ini masih sangat nyaman sekali, desainnya ergonomis dan memang didesain untuk orang Asia dengan tinggi badan orang Asia. Ini masih sangat nyaman sekali. Ini joknya ori, ada sedikit pecah-pecah di sini karena pemakaian sejak tahun 2006. Untuk setir kemudi waktu tahun 2006 mereka masih belum ada fitur teleskopiknya. Jadi ketika kita ingin lebih dekat ya joknya yang kita majukan. Waktu itu masih ya tilt up and down saja. Kalau kita pengen menyesuaikan posisi pengemudi. Bangku pengemudi fiturnya ya standar ya. Lampu, wiper, ada mist, off, intermediate, low dan high. Juga bisa agak mendekat kameranya. Dan untuk head unit ini sudah diganti oleh pemilik sebelumnya. Orinya bukan seperti ini sudah diganti dengan aftermarket merek Optimizer. Tapi untuk AC-nya juga masih bawaan, masih puteran. Ini untuk kepala, hembusan kepala dan kaki, hembusan ke kaki. Terus ini juga pengaturannya 1 2 3 4. Ada pemanasnya masih nyala apa enggak ini, Mas? Nyala. Masih nyala pemanasnya. Pemanas itu namanya apa? Heater. Enggak apa-apa. Dan ini persnelingnya masih bawaan ori ya ini ya? Oh enggak, itu udah gantian merek. Oh ganti, tapi apa itu? Momo. Iya. Ini bentuknya bulat gini memang ya. Khasnya Honda City itu bulat seperti ini. Dan ini ada cup holder. Cup holdernya ini sebenarnya tersembunyi loh. Nggak banyak yang tahu kalau ini ada cup holder. Ada 2000-an. Ini kalau mau ada cup holdernya kita pencet di sini. Nah, jadi deh cup holder
seperti itu. Kalau yang nggak tahu, dikiranya Honda City ini nggak ada cup holder, padahal ada fitur tersembunyi cup holdernya di sini. Kita tutup. Asbak depan. Di sini juga ada, sekali lagi ada asbak, tapi di sini dibuat STNK. Sebenarnya ini asbak, ini bukan tempat STNK. Tapi karena kita orang Indonesia ya, balik lagi fitur asbak dipakai nyimpen STNK. Kita buang abunya di jendela lagi, nah, gitu. Biasanya orang Indonesia nggak peduli dengan pemotor di belakangnya. Kita nyalakan mesinnya sekarang. Bagaimana bunyi mesin dari Honda City tahun 2006 ini? Kita nyalakan. Suaranya itu masih sangat halus sekali. Bisa kita lihat ini, aduh kepencet klakson. Ini adalah speedometer Honda New City generasi kedua dengan tampilan yang lebih baru. Ini ada wipernya kepencet, mohon maaf. Ini ada takometernya sampai 8000 rotation per menit. Ini ada apa namanya, speedometer. Dia bisa, ini menunjukkan bisa melaju sampai 220, tapi ketika kita melaju di tol, kita jalan sampai 180, mungkin kita sudah ingat anak istri, jadi kita nggak mungkin sampai 220 juga. Dan ini ada apa namanya, penunjuk bensin dan kilometer, sudah 200 ribuan kilometer. Untuk tahun 2006 200.000 kilometer wajar. Dan ini masih sangat sehat sekali mesinnya. Suara mesinnya terasa masih sangat halus sekali. Frekuensinya itu flat gitu, maksudnya enggak yang naik turun, enggak gitu. Ini lebih halus, sangat halus sekali. Untuk mesin ini sangat terawat kami sebelumnya. Seperti itu ya. Ini kelengkapnya ada handbrake juga, kita lepas. Handbrake kok handbrake. Itu armrest ya. Ini Honda City generasi 2, juga di bangku pengemudi masih belum ada armrestnya juga, belum ada armrest. Sama seperti belakang tidak dilengkapi armrest juga. Mungkin orang zaman dulu itu ini ya, tangannya kuat-kuat gitu ya. Kalau orang zaman sekarang itu butuh gitu armrest itu, karena kita gampang pegel. Padahal kita sudah sering olahraga loh tangan, tapi masih pegel juga. Orang dulu itu nggak butuh armrest, mereka itu kuat gitu ya. Dan ini untuk audio sudah bawaan aftermarket. Ini bisa kita lihat audionya bawaan, meternya juga sudah apa namanya, aftermarket juga. Semua ini sudah modifan kalau untuk audionya. Kalau audio Honda City yang ori itu nggak gini, itu lebih bulat dan masuk ke pintu ya. Udah seperti ini. Apalagi ya yang bisa direview ya. Ya standar lah, ada ini sun apa, pelindung matahari biar nggak silau. Terus ini spion Sun visor sebelah kiri. Ini juga ada standar. Ada kaca. Ada, kalau pacar kita pengen ngaca juga ada kacanya lebih lebar daripada Honda Vios. Kalau kalian bisa lihat. Kalau pengen lebar lagi bawa kaca sendiri, bawa lemari. Oke. Terus ini ada Laci penyimpanan. tisu, ada sampo juga. Dua laci penyimpanan. Dua laci penyimpanan atas bawah. Ini ada kopya. Sudah dilengkapi airbag kanan kiri. Jadi ketika kita kecelakaan relatif lebih aman dengan Honda City generasi kedua. Seperti itu. Perasaannya kalau kita nyetir ini, bawaannya itu sangat muda sekali gitu. Sangat tidak terasa tua kalau kita menyetir mobil Honda City generasi 2. Meskipun ini tahun 2006, tapi sangat terasa muda sekali. Motornya banyak banget ya, Allah. Ini lagi syuting, Mbak. Honda generasi 2 ini motornya ya Allah berisik. Masih sangat terasa muda sekali, tidak terasa tua sama sekali. Ketika kita sowan ke rumah calon mertua pakai ini masih dipandang, masih keren gitu. Ini seperti terasa seperti Honda Jazz, tapi sedan. Ya, itu review untuk bagian depannya. Sekarang kita test drive. Oke. Ya, kita test drive, kita pelan-pelan aja karena ini di jalan kampung. Ya, pengalaman nyetir Honda City ini
lebih enak gitu daripada misal Anda punya uang 80 juta terus Anda belikan Ayla bekas atau Sigra bekas gitu ya. Lebih nyaman Anda membelikan Honda City. Kenapa? Sensasinya beda gitu. Ini tuh terkesan lebih seperti mobil mahal. Handlingnya, bantingannya enak, suspensinya lebih empuk. Jadi ketika mertua Anda itu orangnya mabuk, suka mabuk kendaraan, beda lah. Kalau mertua Anda, saudara Anda, ibu Anda itu suka mabuk di dalam mobil, Anda belikan, mohon maaf, dan Honda City perbandingannya, tentu mereka akan meminta Anda untuk membelikan Honda City karena lebih nyaman gitu loh. Handlingnya enak, bantingannya enak, suspensinya lebih halus. Lebih nyaman kita. Dengan uang 80 juta, 75 juta, saya lebih prefer untuk membelikan mobil Honda City atau Honda Jazz. Itu Honda Jazz tahun-tahun 2005, 2006 itu sangat worth it sekali daripada LCGC yang umum pada saat ini. Seperti itu. Ya. Sedikit cerita tentang LCGC dan mobil-mobil seperti Honda City dan Vios. Apalagi sekarang itu ya, kebanyakan orang-orang itu mereka memburu Vios karena setelah direview Mas Wahid, penjualan Vios bekas X-Taxi itu meningkat sangat tajam sekali dan diikuti juga dengan penjualan Honda City. Kenapa orang-orang sekarang itu lebih memilih sedan daripada LCGC? Daripada Anda beli LCGC dengan fitur-fitur yang sudah dikurangi demi harga murah, lebih baik sedan zaman dulu gitu. Handlingnya itu masih terasa sangat enak daripada Anda beli LCGC. Kecuali Anda punya mobil, punya uang banyak untuk membeli mobil lebih dari satu, ya beda lagi ceritanya itu. Kalau uang Anda hanya cukup untuk mobil pertama, ini saran saya untuk Anda yang mengincar mobil pertama Anda, karena mobil pertama itu adalah mobil khusus gitu loh. Mobil dimana kita self reward terhadap hasil kerja kita selama ini. Kalau kita mobil pertama kita langsung kita belikan mobil yang nggak enak, itu akan memberikan traumatis sekali pada hidup kita gitu. Daripada Anda coba-coba untuk mobil pertama Anda dan uang Anda hanya berkisar antara 60 sampai 80 juta, saran saya mending dibelikan sedan Honda City gitu kan, atau Jazz tahun-tahun 2006. Itu juga masih sangat worth it sekali untuk dibeli daripada, mohon maaf, LCGC kalau dengan uang segitu. Karena ya rasakan sendirilah sensasinya, beda gitu antara LCGC dan Honda sedan. Cut ya. Ya, itu tadi adalah review dari Honda City generasi 2 tahun 2006. Keputusan ada di tangan Anda. Ketika Anda punya uang sekitar 60 sampai 80 juta, mending beli apa? Ya, dari review ini mungkin Anda sedikit dapat gambaran bahwa gimana ya, maksudnya dengan uang 60 sampai 80 juta, apakah worth it ketika kita beli antara LCGC ataukah sedan Honda City tahun 2006? Lebih worth it mana? Semoga review ini dapat membantu pengambilan keputusan kalian. Ya, sekian dari saya ya. Nantikan di video selanjutnya, semoga kita dapat kesempatan mereview Toyota Supranya Juragan 99. Ngarep.